Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya ingin berbagi rahasia berdagang yang penting untuk diketahui bersama, agar usaha atau dagangan yang ingin atau sedang kita lakukan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena banyak orang yang bergelut di dalam usaha perdagangan, namun hanya sedikit saja yang benar-benar menjadi sukses dan kaya. Itulah kenyataan di dalam dunia usaha perdagangan. Karena mungkin kurangnya pengetahuan tentang seluk-beluk rahasia berdagang yang baik dan benar. Inilah 7 cara pintar berdagang yang sukses agar cepat laris, untungnya besar dan berkah. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Niatan lillahi ta'ala. Ini penting ya sahabat. Segala sesuatu dan urusan hendaknya selalu kita niatkan kepada yang menciptakan kita, yakni atas niat karena Allah, lillahi ta'ala, bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ataupun untuk urusan yang lainnya. Niatan ini juga yang akan mendatangkan keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar pedagang, dalam artian memperbanyak partner kerja atau kenalan-kenalan baru. Orang yang niat berdagangnya seperti ini akan memiliki semangat pantang menyerah dan tidak mudah berputus asa di saat ia terjatuh dan jungkir balik. Tidak akan pernah menjual barang yang bukan miliknya, apalagi barang haram. Tidak akan menimbun barang apalagi sampai melalaikannya atas kewajiban-kewajiban yang lainnya, sebab niatnya sudah bersih dan benar. Dan segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridha Allah pasti akan dimudahkannya. Maka itu awali usaha dengan niatan lillahi ta'ala. Letak strategis, bersih dan tertata rapi. Banyak pedagang pemula yang berpikir bahwa dimanapun lokasi yang digunakan sebagai tempat berjualan bukan menjadi masalah dan ukuran untuk hasil omset penjualan. Karena menurut mereka, masalah rezeki hanya Tuhan yang mengaturnya. Benarkah demikian? Faktanya, lokasi atau tempat untuk berdagang justru sangat berpengaruh terhadap kemajuan usaha Anda. Berdagang di tempat yang mudah dan cepat dijangkau bisa menghemat waktu dan uang para konsumen, sehingga mereka merasa dimanjakan atau diperhatikan. Berdagang di tempat yang nyaman dan aman, bersih dan tertata rapi, membuat para pelanggan merasa betah untuk selalu membeli di tempat kita. Dalam hal ini, Anda harus menghindari berjualan di lokasi yang kotor, apalagi yang sering dikunjungi oleh banyak preman nakal dan jahat. Berdagang di tempat atau lokasi yang menyenangkan bisa menghibur hati para pembeli atau pelanggan. Berusaha untuk berjualan di lokasi yang bagus dan ramai pembeli, sama halnya dengan memudahkan aliran rezeki uang untuk datang menghampiri Anda. Murah dan berkualitas. Seringkali kita jumpai pedagang atau pembisnis yang menjual barangnya dengan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Taktik seperti ini justru malah membuat dagangan kita kurang laku. Sebaliknya, menjual suatu produk dengan kualitas dan rasa yang bagus, serta mengambil keuntungan sewajarnya, akan membuat dagangan kita laris manis oleh pembeli.
Bahkan semua pembeli bisa jadi pelanggan tetap kita nantinya. Karena sesungguhnya berdagang itu mudah, tetapi mencari pelanggan dan selalu berbelanja di tempat kita itu tidaklah mudah, kecuali dengan kualitas barang dagangan yang bagus dan harga yang bersahabat. Anda juga bisa membeli stok barang dengan harga terbaik atau paling rendah, seperti di pusat kulakan atau grosir barang terdekat. Jika memungkinkan, Anda bisa membeli stok barang secara langsung di tempat usaha produsen barang dagangan yang akan dijual sebagai barang utama. Jujur dan saling menguntungkan. Kejujuran adalah termasuk modal utama untuk sukses dalam berdagang. Pedagang yang jujur akan selalu dipercaya oleh para pelanggannya. Ketika seorang pedagang sering berbohong kepada pelanggannya, maka para pelanggan akan merasa dikhianati dan berujung pada komplain dan beralihnya para pelanggan. Contoh cara berdagang yang tidak jujur dengan pelanggan, seperti mengatakan bahwa barangnya adalah barang yang asli dan bagus, atau berkualitas terbaik. Namun pada kenyataannya, setelah dicek dengan teliti, ternyata barangnya adalah barang palsu yang memiliki kualitas jelek. Contoh lain cara berdagang yang tidak jujur dengan pelanggan, seperti mengurangi timbangan, mengganti bahan makanan yang baik dan bagus menjadi bahan makanan yang busuk dan berbahaya untuk kesehatan tubuh. Hal demikian jelas akan merugikan pihak konsumen atau pelanggan, dan pelanggan akan segera kapok membeli dari pedagang itu, lalu juga akan memberitahukan kepada orang lain tentang kecurangan dan ketidakjujuran pedagang tersebut. Perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli, sekecil apapun dan dalam bentuk apa saja itu, tentu dilarang oleh agama, dan akibatnya sangat merugikan kita dan pembeli. Sebaliknya, mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual justru akan menguntungkan bagi kedua belah pihak dan membuat dagangan kita semakin laris manis oleh pembeli. Sabar, cakap, dan ramah dalam melayani pembeli. Bersikap sabar, cakap, ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang yang baik dan menguntungkan. Apabila kita bisa bersikap baik dengan pembeli, maka pembeli pasti juga senang. Sebaliknya, jika kita menunjukkan wajah judes dan cemberut, tentu pembeli akan malas dan kabur, alias tidak akan membeli lagi di tempat kita. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang membeli dagangan kita. Juga merupakan suatu bentuk keramah tamahan kita kepada pembeli. Hal ini sangat mengesankan bagi pembeli. Berbanding apabila kita bersikap cuek dan mengabaikan pembeli. Perasaan tidak sopan pun bisa membuat orang malas untuk berbelanja di tempat dagangan kita. Memberikan kejutan istimewa kepada pelanggan. Memberikan kejutan istimewa kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah tertentu atau yang sering berbelanja di tempat kita. Kejutan istimewa yang diberikan harus sesuatu yang istimewa bagi pelanggan, dan pemberian itu harus berstatus gratis alias diberikan secara cuma-cuma setelah pelanggan benar-benar menjadi seorang pelanggan yang loyal. Tentu sang pelanggan akan merasa dirinya lebih kita perhatikan, apalagi sang pelanggan tersebut sering membeli dalam jumlah yang banyak. Hal demikian tidak akan membuat kita rugi dalam berdagang atau berbisnis, karena pelanggan yang kita berikan kejutan istimewa tersebut akan kembali lagi untuk terus membeli kebutuhannya. Apakah rugi apabila Anda memberikan hadiah istimewa gratis kepada seorang pelanggan yang akan mengajak dan membawa teman-teman dan saudaranya untuk menjadi pelanggan usaha Anda? Tentu saja tidak.
agar usaha perniagaan Anda bertambah lancar dan penuh berkah, serta selalu ramai dikunjungi para pembeli dan pelanggan. Maka memberikan kejutan istimewa sesekali kepada seorang pelanggan adalah hal yang perlu Anda lakukan. Cobalah, niscaya Anda nanti akan melihat keberhasilannya. Konsisten dalam berdagang. Pernah beberapa pembeli berkata, "Saya sudah sering berbelanja di toko A. Tetapi saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini toko A sering buka tutup semaunya. Di saat saya ingin berbelanja suatu keperluan, toko A saat itu sedang tutup. Jadi terpaksa saya harus berbelanja di toko B." Dan kejadian ini sering kali terjadi, sampai akhirnya saya menjadi terbiasa berbelanja di toko B yang selalu buka dan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang ingin saya beli. Akhirnya saya berpindah tempat belanja di toko B, juga karena toko B lebih lengkap barang dagangannya. Semangat berdagang yang pantang menyerah harus selalu secara terus-menerus. Penjual yang selalu siap dan selalu berusaha menyediakan keperluan pembeli akan lebih diminati. Jika Anda ingin berdagang, maka berdaganglah sepenuh hati, bukan dengan setengah hati, karena hasilnya akan sesuai dengan hasil kerja keras Anda. Nah sahabat, itulah tadi 7 cara pintar berdagang agar cepat laris. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.